Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 37 yang berbunyi, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dalam bahasa Batak, laos nin nama madok akka sisianna. Bidang dunian sisabion. Alai otikdo anggo akka pangula. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan untuk seseorang menjadi alat bagi Tuhan adalah suatu anugerah. Tuhan memilih dan memanggil seseorang bukan berdasarkan usia, kepandaian, dan lain sebagainya. Semua merupakan hak Tuhan. Tetapi tidak semua orang menanggapi dan meresponi panggilan Tuhan dengan sikap positif. Banyak yang menolak, tetapi ada juga yang meresponi dengan baik, dan ada juga yang ragu-ragu. Demikian juga yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Respon Yeremia dan Musa tidak jauh berbeda tak kala dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, yaitu merasa belum siap dan tidak memiliki rasa percaya diri yang intinya menolak panggilan Tuhan. Apalagi masa-masa di mana mereka hidup masa yang sangat sulit. Tugas berat dan berisiko harus dipikul Yeremia, di mana ia harus berani melawan arus kebanyakan orang-orang yang tidak taat untuk menegakkan kebenaran. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk suatu tugas yang Tuhan perintahkan, Tuhan juga akan memperlengkapi bahkan memberikan kuasa yang akan menolong dan memampukannya. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Panggilan Tuhan adalah suatu anugerah. Tidak semua orang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Bila kita dipilih dan dipanggil, segeralah responi panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan rindu gerejanya dipenuhi oleh jemaat yang hatinya terbeban untuk pekerjaannya dan peka terhadap keadaan yang ada di sekelilingnya. Karena di luar sana banyak sekali jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, tapi pekerja sedikit. Pernah mendengar pepatah, dari mata turun ke hati? Ya, pertama kali kita melihat sesuatu dapat menimbulkan kesan di hati kita. Entah kesan yang positif maupun yang tidak. Demikian pula dengan Yesus ketika ia melihat orang banyak di hadapannya. Kesan pertama yang timbul di hati Yesus adalah belas kasihan. Yesus melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, penderitaan fisik, haus spiritual, dan kekecewaan karena menyaksikan para pemimpin yang berlaku tidak selayaknya sebagai pemimpin yang bijak, termasuk pemimpin rohani mereka. Orang-orang ini sungguh memerlukan pertolongan. Merespon belas kasih dalam hatinya, Yesus berpaling dan berkata kepada para murid, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk
tuayan itu. Sebetulnya, jika Yesus mau, ia dapat menolong orang banyak itu dengan kekuatannya sendiri. Yesus dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memulihkan mereka. Namun, bukan itu yang dilakukan Yesus. Sebaliknya, Yesus melibatkan para murid untuk juga memiliki belas kasih. Pada bagian selanjutnya dituturkan bagaimana Yesus memanggil, memperlengkapi, dan mengutus para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus menggerakkan para murid untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan juga. Pada masa kini, Yesus juga mengundang kita untuk terlibat dalam karya penyelamatannya dengan memiliki belas kasihan pada sesama. Mari kita membuka mata pada sekitar kita. Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, yang mengajarkan kami peduli bagi sesama. Biarlah hati kami terbuka untuk memenuhi panggilan-Mu kepada kami masing-masing. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.